Halo sahabat Fantastizer, pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 4. Pernyataan berikut yang benar adalah, untuk mengerjakan soal ini, rumus yang kita gunakan adalah rumus perkalian sin cos. Ya, tetapi harus ada sedikit modifikasi ya di rumus catatan kakak. Kita modifikasi setengahnya, kita pindahkan ke ruas kiri semua ya, seperti ini. Ya, kenapa dimodifikasi? Karena di soal, rumusnya selalu 2 sin, 2 sin, 2 cos, 2 cos, 2 sin. Jadi, nilainya selalu 2. Jadi, kita harus modifikasi terlebih dahulu ya. Nah, untuk menjawab pernyataan, biasanya di dalam soal matematika, jawabannya itu suka diletakkan di bagian atas atau yang paling bawah. Ya, jadi teman-teman, saran kakak, usahakan ketika mengerjakan soal ini, kerjakannya acak ya, bisa A, E, B, D, C. Ya, supaya kalau diletakkan di bawah, teman-teman tidak mencari semuanya. Ya, seperti itu. Ini hanya saran, tetapi tidak selalu ya. Oke, nah sekarang karena ini kita masih belajar, jadi kakak akan bahas tetap secara keseluruhan ya, agar kita bisa identifikasi satu persatu dari setiap pernyataan mana yang salah. Oke, langsung saja kita mulai dari yang A terlebih dahulu ya. Rumusnya adalah sin cos dan nilainya sudah benar ya. Usahakan nilai yang depan ya, alfanya harus lebih besar ya, agar lebih mudah diidentifikasi. Jadi ini sudah benar ya, 102, 110 dan 70. Ya, langsung saja ingat hasil sin cos nilainya adalah sin jumlah dan sin kurang. Ini sudah benar ya, sin sin. Dijumlahkan harusnya bukan 90, harusnya adalah 180. Dan sin kurang hasilnya adalah harusnya 40. Ya, 110 dikurang 70 adalah 40. Jadi pernyataan yang A sudah pasti salah ya. Berikutnya sin cos. Ya, kita lihat sin cos ini juga sama ya, sin cos. Jadi pernyataan yang nomor 1 ya, rumusnya ya. Ini juga sama, harusnya ini adalah 200, ini harusnya adalah 40. Dan ini harusnya adalah jumlah. Jadi salahnya di 3 posisi ya. Jadi ini sudah pasti salah. Berikutnya kita masuk ke yang C, kosin ya. Teman-teman harus perhatikan. Ini ada kesalahan tulis ya. Harusnya sudut yang lebih besar diletakkan di sebelah kiri ya. Kita tukar ya, agar nanti kalau dikurangi ya, kan ada rumus kurang ya. Sudutnya jadinya 80 dikurangi 70, hasilnya 10. Bukan 70 dikurangi 80, nanti hasilnya minus. Ya, jadi kita perbaiki dulu. Jadi hasilnya yang benar adalah sin cos. Jadi kita bacanya sin cos. Sin cos rumusnya yang akan kita gunakan rumus yang atas lagi ya. Jadi bukan yang kosin ya, tetapi sin cos. Nah, nilainya adalah akan menjadi sin 150 ya, ini salah lagi, harusnya 150 dengan sin 10. Ya, ini pun salah, harusnya positif. Ya, jadi salah juga. Berikutnya cos-cos. Ya, cos-cos kita gunakan rumus yang keempat. Cos-cos hasilnya adalah cos jumlah, ya kalau dijumlahkan 190. Ya, ini tidak masalah ya, kalau terbalik tidak masalah. Jadi ini harusnya 190 dan yang ini harusnya adalah berapa? 70 ya, cos 70 ya, atau cos 190 ditambah cos 70. Terbalik tidak masalah ya, karena penjumlahan. Jadi ini juga salah ya. Oke, berikut ya yang terakhir, yang I. Yang I nilainya adalah sin sin. Ya, kita lihat sin sin itu ada di rumus yang ketiga. Ya, hasilnya adalah cos jumlah cos kurang. Ya, cos jumlah kalau dijumlahkan hasilnya 160 ya. Ini kalau kita lihat nanti ada masalah di pengurangan ya, ini posisinya terbalik ya, tetapi untuk mempermudah kakak buat coret-coretannya yang E ya. Hasilnya harusnya adalah min dalam kurung cos jumlah. Cos 160 dikurang cos kurang. 140 dikurang 20 adalah cos 120 ya, seperti ini. Nah, karena di depan ada tanda minus sedangkan di jawaban tidak ada, kita
buat perkaliannya dulu ya, kita masukkan ke dalam kurung ya, min dikali plus hasilnya min, ya min 160, min dikali min hasilnya plus, plus cos 120. Jadi kalau kita tulis di sini hasilnya dibalik, yang positif kita letakkan di sebelah kiri ya. Jadi yang ditulis duluan adalah yang positif. Jadi 120 min cos 160. Dan ini pernyataannya benar. Ya sama ya. Jadi jawaban yang sesuai untuk soal nomor 4 adalah yang E.